Belajar bijak untuk kehidupan. Ini adalah salah satu cerita pertama saya, di mana cerita-cerita ini akan memberikan pandangan untuk belajar bijak dalam kehidupan. Dan untuk mendengarkan cerita-cerita yang lainnya, Anda bisa subscribe, like, dan juga pencet tombol lonceng supaya nanti kalau ada cerita-cerita selanjutnya Anda bisa mendengarkannya dan Anda bisa mengikutinya dengan baik. Mari kita mendengarkan ceritanya. Suatu ketika ada sepasang suami istri sedang pergi ke desa dengan naik angkutan umum, sebuah bis besar. Nah, saat itu bis itu hanya terisi 54 orang, termasuk sopir, kernet, dan juga suami istri itu. Pada saat perjalanan, ibu itu meminta berhenti di tengah jalan, di tengah hutan saat itu, karena dia merasa perutnya itu sakit dan tidak bisa menahan rasa sakit perutnya itu. Akhirnya sang supir pun menghentikan di sebuah hutan yang sangat jauh dari kota. Sepasang suami istri itu pun berhenti di tengah hutan, dan kemudian sang supir kembali menyetir busnya melaju kira-kira begitu melaju pelan-pelan. Kira-kira 5 menit meninggalkan sepasang suami istri itu, bus mengalami kecelakaan, tertimpa batu besar dan jatuh ke jurang. 52 penumpang yang ada di dalamnya semua meninggal dunia. Berita itu pun tersebar di mana-mana. Dan saat terdengar oleh sang ibu yang turun karena sakit perut tadi, ibu itu langsung menangis. Suami itu pun bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Ibu itu pun menjawab, "Seandainya aku tidak sakit perut dan masih di dalam dan ikut bersama bus itu, maka bus itu pasti tidak akan terjadi kecelakaan." Saudara-saudari sekalian, itulah sebuah kehidupan. Seringkali kita tidak menyadari dan tidak memahami betapa baiknya Allah itu, betapa baiknya Tuhan itu. Satu peristiwa kecil yang kita alami, kalau dalam cerita tadi sakit perutnya ibu, yang mungkin kita anggap mengganggu dalam kehidupan, justru peristiwa yang mengganggu itu menyelamatkan kehidupan kita. Mungkin bukan hanya kehidupan kita, tetapi kehidupan seluruh keluarga kita. Mungkin Anda pun juga pernah mengalaminya, di mana satu peristiwa yang mungkin tidak Anda inginkan terjadi, kita mengeluh, kita sambat, kita mungkin
mengeluh kepada Tuhan. Tetapi ternyata setelah itu ada satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Anda dan memberikan kebangkitan dalam kehidupan Anda. Nah, sekarang apakah kita masih mengeluh atau bahkan menyalahkan Tuhan jika peristiwa-peristiwa dalam kehidupan itu justru membimbing kita menuju tujuan yang lebih baik? Bersyukur dalam setiap peristiwa adalah pilihan kata dan perbuatan yang lebih baik daripada kita hanya selalu mengeluh. Demikian tentang belajar bijak dalam kehidupan. Seandainya saudara-saudari punya cerita bijak, Anda bisa mengirim atau komen di bawah ini, mengirim WhatsApp ke nomor saya juga boleh, untuk saya berikan, untuk saya ceritakan di channel saya ini dan mengambil intisari untuk belajar bijak dalam kehidupan. Dan jika Anda membutuhkan konseling tentang hipnoterapi, Anda bisa menghubungi saya juga. Untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan psikis, Anda bisa menghubungi di nomor WhatsApp saya. Demikian, saya tunggu untuk komen dan juga cerita-cerita bijak Anda di WhatsApp dan komen di bawah ini. Terima kasih.